warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Khatibul Razi selaku Kepala Madrasah, yang terhormat Bu Mirhatul Azizah selaku Wali Murid Tasman dan juga guru mata pelajaran IPS, dan terhormat kepada orang tua saya cintai dan saya banggakan, dan tak lupa dengan semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azka dari MI Miftahul Ulum, dan saya akan mempresentasikan mengenai makna proklamasi. Yang pertama ada peristiwa penting, yaitu peristiwa penting sebelum proklamasi. Yang pertama ada Jepang kalah, yaitu kekalahan Jepang pada akhir tahun 1944. Kekalahan Jepang semakin terlihat pada saat Perang Pasifik, dan diperparah lagi oleh pengepungan di dua kota Jepang yang membuat korban jiwa sejumlah ribuan. Dan oleh sebab itu peristiwa ini membuat Jepang menyerahkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Dan juga Rusia mengabarkan bahwa Rusia akan menyerang Manchuria, dan Jepang pun akhirnya juga menyerahkan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Dan selanjutnya ada pro kontra proklamasi. Kekalahan Jepang langsung diketahui oleh pemuda Indonesia dan membuat golongan tua dan golongan muda tegang. Dan ketegangan ini membuat golongan tua dan golongan muda berbeda pendapat. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia merdeka tanpa ada pertumpahan darah, dan golongan pemuda berpendapat Indonesia merdeka dibantu dengan Jepang. Mereka tidak mau Indonesia merdeka dengan bantuan Jepang, dan mereka mau Indonesia merdeka dengan kekuatan mereka sendiri. Akhirnya Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk melakukan proklamasi, dan selanjutnya Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Dan selanjutnya ada pengesahan teks proklamasi. Pengesahan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadulasi Maida yang dihadiri juga oleh golongan perwakilan dari golongan pemuda, dan yang dihadiri oleh IR Soekarno, Ahmad Suebardo, dan juga Muhammad Hatta. Setelah mereka bertiga berbicara, ditemukan rumusan teks proklamasi yang akan mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik. Dan yang selanjutnya ada pembacaan proklamasi, yaitu pembacaan proklamasi setelah proklamasi disahkan dan ditemukan. Teks proklamasi pun akhirnya dibaca oleh IR Soekarno pada upacara, yaitu upacara yang dilakukan pada 17 Agustus 1945 yang digelar di rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dengan tata urutan akan diselenggarakan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tata urutan. Dan pertama adalah pemberian sambutan, yaitu pemberian sambutan oleh 2 anggota, dan selanjutnya pemberian sambutan oleh Muhammad Hatta. Dan selanjutnya juga pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh IR Soekarno. Dan yang terakhir ada pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Indraningrat dan Sukut, dan secara spontan diikuti oleh para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang selanjutnya ada makna proklamasi. Yang pertama, awal terbentuknya NKRI. Awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1. Indonesia terdiri dari republik. Setelah beberapa lama Indonesia dijajah, Indonesia pun akhirnya merdeka dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kedua ada puncak perjuangan bangsa. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia pun juga sudah sampai ke puncak perjuangan bangsa yang terbebas dari penjajah, dari belenggu penjajah. Dan yang ketiga, tonggak sejarah bangsa. Setelah Indonesia cukup lama dijajah, Indonesia pun juga mempertahankan kemerdekaannya dan tidak akan membiarkan penjajah masuk kembali ke negara. Dan setelah itu ada awal terbentuknya perjuangan baru, yaitu setelah Indonesia merdeka, Indonesia pun juga masih berjuang, yaitu berjuang untuk membangun negara yang sejahtera. Dan yang kelima ada kemerdekaan secara de facto, yaitu kemerdekaan secara fakta, nyata. De facto secara istilah berarti nyata, dan artinya Indonesia merdeka secara nyata. Setelah Indonesia merdeka secara nyata, secara de facto Indonesia pun merdeka secara de jure,
yaitu merdeka secara hukum. Dan yang ke-6, menaikkan martabat bangsa, yaitu setelah Indonesia merdeka, biasanya kan negara jajahan itu dianggap remeh atau dianggap rendah oleh negara-negara yang tidak dijajah. Oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka dan setelah proklamasi dibacakan, Indonesia pun menaikkan martabatnya menjadi negara yang bersatu, berdaulat, seperti negara-negara lain juga. Dan yang ke-6, bentuk kedaulatan Indonesia. Bentuk kedaulatan Indonesia yaitu setelah Indonesia dijajah sangat lama, Indonesia pun membentuk kedaulatannya sendiri. Saat penjajah berada di Indonesia, rakyat Indonesia pun menderita dan tidak bisa mengalahkannya. Tetapi kalau Indonesia bersatu, Indonesia pun dapat mengalahkannya. Setelah mengusir penjajah, Indonesia pun menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Dan yang terakhir, nomor 7, tata hukum kolonial menjadi nasional, yaitu sebelum Indonesia merdeka, tata hukum dan peraturannya dibuat oleh bangsa asing yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka dan setelah pembacaan teks proklamasi, Indonesia pun mengubah tata hukumnya menjadi kolonial menjadi nasional, dan mereka pun bebas memiliki kekuasaannya dan dapat merubah hukum kolonial menjadi nasional. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.